في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Gereja ini sebetulnya untuk memperingati apa yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 10. Itu menceritakan tentang apa? Tentang Rasul Petrus yang menginap di seorang yang bernama Simon, si penyamak kulit. Simon Petrus diberikan misi universal dari Sang Kristus. Karena selama itu sebagai orang Yahudi, Petrus itu menggumuli panggilannya. Tidak mudah sebagai orang Yahudi yang biasa membaca Taurat, dia dikuduskan artinya dipisahkan dari bangsa lain dengan hukum Musa yang sangat berbeda. Dan dalam perspektif orang Yahudi, ungkapan yang ada dalam Kisah Rasul ini, di mana Petrus menerima sebuah keranjang yang turun dari surga, yang isinya binatang-binatang yang untuk istilah orang Yahudi sekarang itu lo kosher. Tapi untuk istilah Alkitab adalah tame, sebagai lawan dari kata tahor. Tahor itu artinya bersih, tapi bukan bersih dalam pengertian higienis, tetapi bersih secara ritual bagi orang Yahudi. Karena ada 3 hukum yang berlaku bagi orang Yahudi, ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu adalah mispatim. Mispatim adalah hukum yang berlaku umum, misalnya jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu larangan penyembahan berhala. Atau abudazarah, lo yihye lecha Elohim akirim alpanai. Lalu juga hukum jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu hukum yang sifatnya umum. Yang kedua adalah hukum yang bersifat edot. Edot itu artinya diterjemahkan dalam Alkitab, Kitab Ulangan pasal 6, itu adalah peringatan-peringatan, memorial law. Dan hukum ini misalnya lambang-lambang, misalnya jangan makan daging bersama susu induknya. Nah itu artinya apa? Makanya kalau kita di Israel itu kan ada KFC yang warnanya biru, itu tertulis apa? Kosher. Ada KFC yang berwarna merah, tertulis lo kosher. Itu hukum yang ketiga yang namanya itu adalah hukim. Hukim itu adalah hukum tanpa alasan. Nah, karena dilarang, baru alasannya dilarang itu. Misalnya Imamat pasal 11. Kalau dalam sistematik orang Yahudi, itu tidak berlaku bagi bangsa-bangsa lain, tapi hanya berlaku untuk orang Yahudi. Misalnya larangan makan onta, makan pelanduk, makan kelinci, lalu makan babi. Jadi babi dilarang itu sebetulnya apa alasannya? Ya tidak ada alasan, cuman karena dilarang aja. Itu termasuk klasifikasi hukim. Jadi ada, makanya rabi-rabi yang menjawab itu dilarang karena apa? Karena
babi itu adalah binatang yang tergolong sulit ditandai mana yang sulung. Padahal setiap binatang itu yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah kalau sapi yang sulung kan mudah sekali karena anaknya cuma 2, anaknya cuma 3. Kalau babi anaknya 21 atau 18 kan sulit. Itu menurut rabi-rabi dari abad pertengahan. Tapi juga ada alasan lain, misalnya Philo. Philo mengatakan kenapa babi itu dilarang. Karena ini makanan yang paling lezat di seluruh muka bumi bagi yang memakannya. Philo itu orang Yahudi. Dia lahir tahun 20 sebelum Masehi dan meninggal tahun 50 setelah Masehi dalam bukunya The Special Law jilid keempat. Jadi memang bangsa Israel itu kan Tuhan menghendaki harus punya jiwa merdeka. Tapi di padang gurun ya itu bersungut-sungut. Yang dikehendaki punya jiwa merdeka tapi mereka itu membayangkan kendi berisi daging. Lah kalau daging kambing aja betapa lezatnya apalagi daging babi. Maka bisa-bisa Eksodus itu tidak hanya 40 tahun bisa 80 tahun lagi. Nah seperti itu kira-kira. Tapi kalau yang bersifat edot, jadi yang pertama mispatim, edot, ketiga hukim. Ya mispatim hukum umum, edot itu peringatan. Jangan makan daging bersama susu induknya. Makanya burger itu kalau tertulis untuk merah ya artinya warna merah itu low kosher karena nggak sesuai dengan hukum edot ini. Apa artinya itu? Artinya bahwa kamu jangan menyerupai perbuatan bangsa Kanaan. Karena makan daging bersama susu induknya itu simbol pemujaan Dewi Kesuburan. Lalu contoh yang lain, kamu jangan makan daging di pangkal paha. Itu memorial untuk memperingati Nabi Yakub ya yang bergulat dengan malaikat Allah yang berwujud manusia, kemudian dia memenangkan pergulatan itu tapi dipukul kakinya. Tentu itu hanya berlaku bagi Israel. Nah kalau Bapak Ibu membaca Kisah Rasul pasal 15 itu ada pembagian yang non Yahudi berlaku hukum Nuh ya yang dikenal Sheva Misfot Bini Noah. Jadi 7 hukum Nuh itu termasuk jangan makan binatang yang dipersembahkan kepada berhala, ya itu Abu Dazarah. Lalu Kelilat Hashem, jangan menista Tuhan. Ketiga Gilui Arayot, itu artinya percabulan atau imoralitas seksual. Lalu Gesel, tindakan perampokan, pencurian dengan kekerasan. Lalu Sefikut Damim, pertumpahan darah, pembunuhan. Lalu apa yang dikatakan jangan makan daging yang masih ada nyawanya, yang masih ada nyawanya yang mati dicekik. Baru untuk menegakkan 6 hukum yang ada itu diadakan yang namanya mahkamah yang adil atau dinin. Itu yang disebut di dalam traktat yang namanya Sanhedrin 56a. Jadi itu ada hukumnya. Maka Kisah Rasul pasal 15 itu adalah merupakan deskripsi pembagian ya antara orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen yang disebut jemaat orang-orang Nosrim atau orang-orang pengikut Yesus dari Nazaret dipimpin Rasul Yakobus di Yerusalem. Itu ya berlaku Misfot Mose. Kalau kemudian nanti dirumuskan menjadi Taryak Misfot Mose 613 hukum Musa. Termasuk tidak boleh makan babi dan seterusnya, itu tetap berlaku bagi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, jemaat orang-orang yang bersunat. Tapi untuk jemaat orang-orang yang tidak bersunat, yaitu ya latar belakang Gentile, Goyim, berlaku hukum Nuh. Dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Makanya kalau dikatakan orang Kristen tidak setia pada Taurat, ya tetap setia. Karena memang Taurat tidak berlaku bagi orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi. Nah bagi Petrus, apa artinya penampakan? Keranjang yang isinya makanan-makanan yang tame, yang low kosher. Makanlah. Terus dia mengatakan apa yang haram atau lebih tepat diterjemahkan apa yang tame, apa yang tidak tahir, tidak pernah masuk dalam mulutku. Yang oleh Tuhan tahor, jangan kamu jadikan tame. Yang oleh Tuhan boleh dimakan, jangan kamu tidak memakannya. Artinya apa? Petrus disuruh mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius yang tidak lain bukan orang Yahudi. Jadi perluasan misi Kristen. Jadi itu bukan dari Paulus.
Petrus juga mendapatkan mandat seperti itu. Nah, kiranya dengan kita mengunjungi gereja Simon penyamak kulit ya di kota Yope ini, semakin melihat bahwa kekristenan yang universal itu tidak bisa harus dibatasi dengan sekat-sekat pemahaman yang keliru. Paulus sering dikatakan, oh Paulus itu membatalkan Taurat. Contohnya sunat, mana yang dibatalkan oleh Paulus? Paulus melarang menyunatkan Titus. Kenapa? Titus memang orang Yunani. Tapi Paulus menyunatkan Timotius yang adalah ibunya Yahudi. Ya toh? Jadi artinya membaca kitab suci itu mesti utuh, tidak bisa sepotong-sepotong. Nah, semoga apa yang kita bisa pelajari dari gereja Simon si penyamak kulit di Yope atau di Java ini menjadi pembelajaran kita bahwa membaca Alkitab itu ternyata tidak mudah ya. Kita mesti lihat konteksnya, bukan seperti ditulis oleh kaum polemik itu, dicomot-comot, ditafsirkan menurut pengertiannya sendiri. Tuhan memberkati kita.